Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, sahabat kawan Merdeka Motor. Ya, hari ini kita lagi kedatangan mobil Amerika nih. Ini mobil langka di Indonesia ya. Kita alhamdulillah dapat customer kepercayaan. Ini merek mobilnya adalah Chrysler. Chrysler tuh produk Amerika ya. Nah, mobil ini tahun 2002, tipenya PT Cruiser ya. Nah, mobil ini itu diproduksi dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 ya. Di Indonesia mobil ini tergolong langka. Hanya ada di bawah mungkin 100 ya. Tapi saya nggak tahu berapa angka pastinya. Intinya mobil ini termasuk mobil langka banget. Nah, kita dapat kepercayaan dari customer untuk memperbaiki mobil ini. Jadi keluhan dari customer adalah di power steering. Sistem power steeringnya bermasalah, ada kebocoran. Nah, kemarin kita udah coba, kita tes ya kan. Ternyata memang ada kebocoran oli power steering. Dan kedua ada suara yang cukup mengganggu dan sangat kencang pada saat mobil ini dibelok-belokan ya. Baik itu ke kanan ataupun ke kiri ada bunyi ngek. Jadi itu ada masalah di selang high pressure-nya. Kemudian juga ada kebocoran pada sistem rak setirnya. Kemudian juga ada masalah di bagian pompa power steering-nya. Ya kan, di tabung power steeringnya itu terdapat banyak lumpur ya. Ada pemampatan di situ, ada pemampatan cairan ya berupa lumpur. Nah, kita kemarin sudah bongkar. Jadi ini mobil masuk kemarin, pagi ini kita sudah bongkar. Kemudian sudah kita ketahui apa permasalahannya. Memang sih di Indonesia ini spare part-nya dia agak susah ya. Jadi ini masuk ke merek Chrysler ya. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa Chrysler ini termasuk Jeep Cherokee ya dan sebagainya masuk ke Chrysler ya mereknya ya. Dan hanya beberapa toko spare part di Indonesia yang ada ya. Mereknya pun cukup banyak ya. Kita kalau di Indonesia nggak ada, kita bisa cari persamaan-persamaan. Kalau yang sudah spesialis dia tahu pakai persamaan apa, seal-sealnya dan busing-busingnya dan sebagainya ya. Itu kita bisa pakai persamaan dan kita bisa custom gitu ya. Tapi kalau bengkel non spesialis biasanya mereka tergantung daripada si toko spare part itu sendiri. Misalkan mereka harus cari ke luar negeri gitu kan, cari dia ada di US. Ya kita udah cek harganya segala macam. Kemungkinan kalau kita pesan ke sana untuk beli seal rak setir, kemudian seal pompa power steering, tabung power steering, pompa power steering itu membutuhkan waktu yang cukup lama, kurang lebih hampir 2 bulan ya sampai dengan tiba di Indonesia. Kenapa? Karena satu jauh ya, kita pesan di Amerika. Kemudian kedua pengiriman barangnya, ekspedisinya. Kemudian yang ketiga pajaknya yang ada di Indonesia ya kan, custom dulu di bea cukai diteliti dulu segala macam ya. Nah, oke, seperti itu dulu. Nah, sekarang kita lanjut ya. Jadi mobil ini terdiri dari 5 pintu ya. Cukup unik, mobil ini cukup unik ya, cukup unik dan benar-benar bikin kita tertarik gitu ya untuk memperbaikinya ya. Karena apa? Karena jarang banget. Tapi kalau kita lihat kaki-kakinya guys, ini cukup umum kaki-kakinya ya, nggak terlalu sulit kalau buat kita ya untuk bengkel spesialis. Karena dia ini sistemnya adalah single knuckle ya atau single wishbone, terdiri hanya dari ball jointnya hanya satu aja di bawah gitu ya. Kemudian sistemnya ya cukup simple seperti mobil-mobil Jepang gitu ya, nggak terlalu rumit. Nah ini seperti ini ya. Kalau kita mau ngeliat nih, ini single wishbone ya, dia ball jointnya di sini. Kemudian ini shock breakernya seperti biasa. Ini di sini ada as roda karena dia adalah penggerak roda depan gitu ya. Kemudian seperti biasa di sini ada piringan cakram, kaliper rem gitu ya, ada as roda luar dan as roda dalam. Nah, sini ya, ini kita sudah turunkan rak setirnya ya atau cross membernya. Kita sudah turunkan cross membernya dan di sini tuh biasa seperti mobil Jepang, ini ada sayap ya, ada lower arm, ini ada ball joint ya. Ini ball jointnya udah oblak juga ya, udah oblak. Ini bisa kita rekondisi. Kemudian sayapnya juga ini umum ya, kita bisa cari persamaan. Kemudian ini lower arm untuk busingnya yang besar juga masih bagus. Nah, si rak setir itu dia posisinya ada di sini nih, rak setirnya nih ya.
ada di sini. Dan ini bekas kalau kita mau lihat di sini ada bekas oli-oli yang tumpah tuh, ya. Nah ini menandakan memang ada kebocoran pada sistem power steeringnya, ya. Oke, ini seperti ini, dan ini kalau di bengkel-bengkel yang bukan spesialis, mereka pasti takut untuk bongkar-bongkarnya. Tapi karena kita udah spesialis, kita nggak mau sombong, tapi kita belajar, sama-sama belajar. Ya kita cari caranya, alhamdulillah kita berhasil ya. Oke, nah itu dari sisi mobilnya ya, artinya sistem power steeringnya. Kemudian nanti kita lihat yuk ke belakang si rak setirnya ya, apa yang kita harus ganti ya. Oke. A few moments later. Kita lanjut lagi. Nah untuk kawan-kawan yang belum tahu ya kan, rak setirnya dia seperti apa sih, punya Chrysler ya. Nah ini di sini ya, di lantai ini kita udah lihat nih. Ini sistem power steeringnya si Chrysler PT Cruiser ya. Ini tahun 2002. Nah, sistem power steeringnya sih simple, sama seperti mobil-mobil lain lah, ya kan? Yang tidak seperti kita kira, kadang-kadang kita nggak tahu, wah ini rumit nih mobil Amerika nih, gitu kan? Wah ternyata enggak, ya kan? Ternyata sama aja kayak mobil-mobil lain, gitu kan? Ya ada cross member, kemudian di sini ada rak setir, lalu kemudian di sini ada long tie rodnya atau rack end. Lalu sini kemudian ada tie rodnya ya, sama aja seperti mobil-mobil lain ya, nggak ada perbedaan gitu ya. Hanya cross membernya yang membedakan. Kemudian juga di sini ada sayap sama gitu ya, ini sayapnya sebelah kanan, sebelah kiri juga sama, nggak ada perbedaan gitu ya. Jadi intinya kerusakan hanya ada pada dalam bagian sini nih, di dalam rak setir ya. Kemudian ini untuk dudukan rak setirnya juga jebol ya kawan-kawan ya, ini rusak, ini udah oblak gitu ya. Kita bisa perbaikin di sini, ada dua ya, ada satu di sini, satu di sini. Kemudian ini juga udah rusak si bagian boot setirnya, kita nanti ganti. Kemudian long tie rod atau rack end dan tie rodnya ini udah oblak ya, nanti kita kondisi biar bagus lagi. Kemudian juga sama dengan ball joint ya, ini kita kondisi supaya kembali seperti semula ya. Jadi kalau di bengkel Merdeka Motor ya, atau bengkel spesialis lainnya yang punya alat gitu ya, kita bisa rekondisi. Nah fungsinya itu seperti baru gitu ya, 90% sama seperti baru ya. Dan nanti akan bagus lagi. Jadi kalau mau di spuring ya, di bengkel spuring itu dia akan normal lagi kakinya gitu ya. Nah ini yang akan kita ganti adalah seal-seal yang ada di dalam rak setir, juga di dalam pinionnya ya. Kemudian juga nanti ada pompa power steering ya. Kemudian juga di tabungnya nanti kita bersihin semua jalurnya minyak power steering ini, kita akan bersihkan semuanya karena sebelumnya mengandung kotoran ya atau lumpur-lumpur ya. Nah nanti kalau sudah selesai kita perbaikin gitu ya, dan sudah bagus, kita akan informasikan ke kawan-kawan bengkel Merdeka Motor ya. Jadi kalau di bengkel Merdeka Motor, insya Allah kita juga bukan orang yang ahli, kita juga belajar, kita tidak sombong ya. Semua ini berkat bantuan dari ilmunya dulu kita sebelumnya ya. Kita terima kasih. Nah jadi kita udah punya ilmu, kita belajar dari dia, kita praktekkan, dan alhamdulillah kita bisa gitu ya, meskipun tidak sejago mereka. Intinya kita tetap belajar ya kan, ikhtiar, insya Allah kita bisa. Itu aja dulu ya kawan-kawan ya. Nanti kalau sudah berhasil ya kan, kita perbaikin, kita pasang, kita tes, kita akan informasi lagi ya. Oke, jangan lupa bantu subscribe ya Bengkel Merdeka Motor YouTube-nya. Kemudian jangan lupa follow Instagram dan like kita punya YouTube ya, ataupun Facebook. Kalau ada keluhan apa-apa, kalau mau konsultasi silakan, jangan ragu-ragu ya. Untuk teman-teman yang punya mobil kaki-kakinya rusak, silakan konsultasi di kita ya, gratis kok gitu ya, tanpa ada pungutan biaya. Oke, terima kasih dari kita ya. Salam Merdeka Motor. The next day. Oke, nah
video lanjutan dari perbaikan mobil Chrysler US ini ya. Ini sudah selesai guys. Jadi kita mau informasikan kemarin keluhan mobil ini ada kebocoran di sistem power steeringnya. Kebocoran itu dari rastir, kemudian kedua dari selang power steeringnya, kemudian ada juga masalah di pompanya ya. Jadi seal-seal yang dipompa, kemudian seal-seal yang ada di rastir, kemudian selang, dan apalagi kemarin minyaknya kita ganti semua ya dengan yang baru ya kan. Dan sekarang alhamdulillah perbaikannya sudah selesai ya kan, dan sekarang kita akan lakukan test drive ya. Nah, perbaikan seperti ini ya, meskipun mobil ini tergolong jarang di Indonesia, tapi tetap kita bisa perbaikin ya. Walaupun mentok-mentok kita bisa impor barangnya dari luar negeri guys ke sini. Jadi insya Allah mobil apapun yang kita tanganin kita bisa guys. Kalaupun tidak kita bisa, kita pasti tanya dengan yang lebih jago dari kita. Yuk, sekarang kita lanjut, kita test drive. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan harapan si customernya. Sebelum test drive, kita lihat dulu dong dalamnya. Kita lihat dulu. Oke. Nah. Oke ya, nah ini di dalam bagian mesinnya ya. Jadi mesinnya Chrysler seperti ini guys. Ya, dia DOHC 16 valve gitu ya. Kemudian di sini dia transmisinya matic. Ya, kalau kita lihat sih masih rapi semua dalamannya. Nah, kemarin yang kita perbaikin itu ya adalah bagian-bagian dari sistem power steeringnya ya. Nah, ini tabung power steeringnya, minyak power steeringnya, kemudian dia disalurkan menuju ke bawah ya. Jadi ini ada di bawah nih guys. Tempatnya sempit banget, susah banget pokoknya di mobil gitu ya. Susah, nggak kayak mobil-mobil Jepang lah, rapet banget gitu ya. Nah, tapi ya karena kita memang sudah terbiasa ya dengan kaki-kaki, insya Allah ya semua mobil nih kita bisa perbaikin ya. Nah, ini udah kita perlihatkan ya dalamannya. Nah, dia tuh kalau harus bongkar ini, bongkar mundur radiator, extra fan dibuka, ya kan, dan segala macamnya lah. Ini agak sedikit rumit ya karena ruang sempit. Nah, sekarang kita tes jalan aja ya si mobilnya, biar kita rasa-rasakan dulu. Sebelum tes jalan, coba kesini, kamera mendekat ya. Kita hidupkan mesinnya. Oke, nah kita hidupkan mesinnya. Sekarang itu udah nggak bunyi lagi. Kemarin waktu diputar-putar seperti ini, dia bunyi guys, ngek, ngek gitu ya, dia bunyi tuh. Nah, diputar ke kanan, diputar ke kiri, dia pasti bunyi. Ada suara ngek, ngek. Nah, di kita bisa tanganin ya. Kita bisa kita tanganin dan alhamdulillah hasilnya bagus. Setirnya pun udah enteng, udah nggak ada bocor-bocor. Kita udah periksa oli power steeringnya, udah nggak ada kebocoran, nggak ada kekurangan ya. Nah, sekarang kita tes jalan yuk. Come on, naik. Oke, ini dalamannya si Chrysler ya, PT Cruiser. Ya, kalau kalian lihat ini sih cukup sederhana ya si mesinnya, nggak ada apa yang aneh-aneh gitu ya kalau saya lihat gitu. Oke banget lah ini mobil ya, unik banget lah. Nah, sekarang kita coba tes ya. Kita coba tes jalan mobil ini. Oke, maticnya masih galak banget, masih enak nih mobil nih. Oke, kita tes jalan ya. Kita tes jalan dulu guys. Ini kita keluar dari bengkel ya. Belum di jalan. Bengkel kita ada di pinggir jalan, jadi sedikit agak ramai jalanannya guys. Ya. Jadi kita harus bersabar kalau mau keluar dari area bengkel kita ini karena tempatnya benar-benar sempit dan kadang-kadang orang di sini nggak mau ngalah nih guys, gitu ya. Jadi nggak mau ngasih
Oke, sekarang kita tes jalan dulu. Ya, nah ini si apa namanya power steeringnya udah kita tes nih. Tuh, ya power steeringnya enak banget, enteng, nggak ada kendala lagi. Ya, nanti kita coba belok-belok di tempat yang agak-agak sempit ya. Nih, kita coba belok-belok. Ya. Kita coba belok ke sini. Ini hari Jumat, jadi agak sedikit traffic macetnya. Nah, oke. Nah, kita belokkan, dia baik lagi normal ya. Terus kemudian, nah keluhan apa bukan keluhan ya, ini setelah kita tes ini memang ada kendala-kendala lain ya di luar si sistem power steeringnya. Jadi ada bunyi-bunyi ya di bagian lain itu dari kaki-kakinya nih ya, shock breakernya, supportnya, kemudian engine mounting ini harus diganti ya, karena mungkin udah usia juga. Ini mobil tahun 2002 gitu ya. Nah, jadi waktu kita bawa nih ada bunyi-bunyi guys. Sorry, saya lupa pakai seat belt ya. Tuh ada bunyi gluk 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 gitu ya, ada bunyi-bunyi. Ini coba belok-belok lagi. Nah, ada mobil, kita maju aja deh ya. Nah, kita maju. Nah, bunyinya nih ada di sebelah kanan guys. Shock breaker juga udah mati nih, shock breakernya gitu, keras sudah. Tuh ada bunyi-bunyi di bagian depan sama belakang, ada bunyi dikit gitu ya. Oh iya, saya juga lupa ngasih tahu nih. Jadi kemarin tuh kalau untuk yang power steering pakai minyak itu kalian harus jaga di bagian boot rack end-nya atau boot rack steer-nya ya, atau boot steer gitu ya, tergantung bahasa orang pakainya apa. Jadi kalau boot steer itu udah sobek atau pecah atau retak gitu ya, kemudian dia masuk air atau debu, itu akan mengakibatkan si rack steer tuh ya rusak ya, terutama di seal-sealnya ya guys. Jadi kalian harus ada perhatiannya sama mobil, ya cuma dipakai doang gitu ya. Jadi diliatin gitu kan, kalau ada kebocoran atau keanehan atau gejala-gejala di rack steer, saya sarankan sebaiknya diperbaikin ya guys, karena kalau itu nggak diganti ya perkara karena cuma karet doang yang harganya 150.000, maka nanti biayanya akan besar. Itu dia akan membuat rumah rack steernya itu garet, dan juga kedua si seal-nya itu juga rusak. Nah nanti kalau si as rack steernya itu rusak juga, yang terjadi kita harus lakukan namanya re-chrome ya. Nah kalau re-chrome itu biayanya juga agak lumayan gitu ya. Jadi kalau bisa kalian perhatian sama mobil ya, sebelum terjadi kerusakan yang lebih parah, sebaiknya kalau kaki-kaki itu dicek-cekin ya guys ya, seperti itu. Nah, ya ini kaki-kakinya berasa banget ini, depan belakang gluduk gitu ya. Guys, gitu aja dulu ya. Jadi udah kita tes mobil, udah oke, udah mantep banget ya, udah gak ada
keras-keras bunyi di bagian setir. Hanya memang untuk perbaikan kedepannya nanti di bagian engine mounting harus ganti karena kitanya tuh parah banget. Yang kedua di fluidnya, low tie rodnya sama tie rodnya perlu juga, saya perlu ganti ya. Ya mungkin itu aja dulu video kita tentang Chrysler ini. Semoga untuk orang lain yang punya Chrysler yang rusak ya silakan dibawa ke bengkel Merdeka Motor, insya Allah kita akan bisa tanganin ya. Oke, gitu aja dulu ya dari bengkel Merdeka Motor. Jangan lupa bantu kita subscribe, like, dan komen. Kalau kalian punya keluhan kayak kaki, jangan lupa komen ke kita, tanya aja guys, insya Allah kita bantu jawab ya. Dan kita di sini untuk pengecekan kaki itu free ya, jadi bukan hanya di dongkrak kemudian digoyang-goyang velgnya ya, tapi kita betul-betul dicek ya, di test drive, kemudian nanti dipastikan bagaimana yang rusak ya guys. Itu dulu aja dari kita. Kalau kalian mau hubungin, tadi ada nomornya ya di sini. Kemudian boleh juga kontak di komen ataupun di Facebook dan Instagram kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.